Selamat malam programmer. Kali ini gue mau ngelanjutin yang kemarin. Oke, kita mulai dari membuat debug log aja, yang dimana ketika player itu HP-nya kurang dari 0, maka muncul debug log died, player died gitu. Itu aja. Oke, yang perlu dilakukan adalah di sini membuat fungsi baru, mungkin di bawahnya state action atau di mana aja terserah kalian. Public void change help int bukan int, float amount. Lalu di sini HP plus sama dengan amount. Lalu HP mengecekkan if HP kurang sama dengan 0, maka change state ke player state dot dat. Nah, gini. Selanjutnya di sini gue munculin aja kayak debug.log player died. Lalu time scale sama dengan 0. Biar apa? Biar gamenya berhenti ya ketika dead. Lalu di sini cara memanggil HP berkurangnya ini di herb, bukan seperti ini ya. Ini diganti aja ke change health. Oh, salah. Change health. Mana ini? Dalam kurung minus 20. Selanjutnya kembali ke Unity. Kita tes apakah bekerja. Oke. Harusnya bekerja ya. Coba di sini langsung aja. Ini bisa ya gua langsung kayak gini. Set. Hop. Nah, oke. Player sudah died, muncul debug log dan gamenya berhenti ya. Gamenya berhenti. Tidak ada animasi lagi dan tidak ada yang lain. Oke. Kita sudah berhasil membuat player died ya. Selanjutnya, gua pengen nambahin skill pada si player. Jadi kayak skill, kalau kalian tahu Survivor IO itu kan kayak munculin bullet atau projectil secara otomatis. Nah, gua mau munculin projectil itu. Nah, gimana caranya? Langsung aja di sini gua bikin prefabnya dulu. Di sini gua create object circle aja. Lalu gua namain ke bullet. Nah, lalu tagnya diganti ke bullet. Nah, kalau kalian nggak ada, kalian bisa add tag sendiri bullet ya. Selanjutnya, ini kenapa di bawah, di belakang ini bisa diatur dengan cara sorting layernya diganti ke layer 1. Dulu salah, ternyata ini. Lalu order in layernya ini gua atur ke 1. Nah, kayak gini juga bisa. Oke, selanjutnya di sini gua mau nambahin yang namanya rigid body 2D dan gravity scale-nya itu diatur ke 0. Lalu nambahin circle collider 2D. Triggernya dicek. Selanjutnya bullet ini kita bikin script baru, bikin folder baru dulu. Namanya prefabs. Nah, di sini gua taruh sini, gua seret aja. Nah, ini kita sudah jadi satu prefab ya, bullet. Selanjutnya gua bikin script baru dengan nama skill. Oke. Skill ini berupa scriptable object ya. Jadi kita akan belajar scriptable object juga. Nah, namun di sini kita buat abstrak. Nah, kayak gini. Biar ini sebagai landasan aja. Dibuat abstrak sebagai landasan aja. Lalu selanjutnya public. Gue di sini mau membuat tipe data string dengan nama skill name pertama. Gue mau bikin komponen skill name dulu. Lalu public float skill value. Skill value itu bisa berisikan kayak mungkin kalau damage-nya berapa. Kalau regionnya berapa. Nah, kayak gitu tuh skill value. Oke, selanjutnya
apa namanya, public skill type. Nah, skill type. Nah, ini skill type. Nah, ini masih error ya karena skill type belum dibuat. Ini gua buat dulu di bawah aja di luar kelas. Public enum skill type. Oke. Lalu diisi ya, langsung kurung kurawal. Diisi dengan apakah skill type-nya itu merupakan skill damage atau regen. Sorry. Nah, ya. Kita bikin dua dulu aja. Selanjutnya kita bikin yang namanya protected game object player. Gunanya untuk apa? Kita gunakan nanti ya, ini protected game object player. Kenapa protected? Karena gue nggak pengen memasukkan variabel memasukkan variabel ini ke dalam secara di editor. Jadi gue nggak mau masukin sebuah prefab ke player. Gue bikin protected. Dan juga biar bisa diakses oleh child dari skill ini. Oke. Nanti nanti habis ini kita praktekkan gimana cara menggunakan playernya. Lalu di sini gue bikin aja public virtual void activate. Nah, di activate ini gue isi dengan parameter game object go, yang dimana kita akan mengassign si player ini dari player controller. Jadi kayak player sama dengan go. Selanjutnya kita buat public abstract enumerator. Kita bikin coroutine lalu dengan nama use skill. Nah, gini. Harusnya tidak ada error ya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita bikin script baru dengan menginheritance si skillnya. Kita bikin script baru merupakan script skill dengan nama, mungkin gue pengen bikin kayak shoot ya, otomatis nge-shoot bullet. Berarti gue tulis aja shoot skill. Oke. Selanjutnya di sini kita inheritance dulu ke skill. Lalu di sini kurung siku ya, lalu kita buat atribut create asset menu, lalu dalam kurung file name-nya namanya apa, nanti ketika dibuat namanya shoot aja, lalu koma menu name-nya apa nanti ketika di window project ya, nanti lihat sendirilah. Skill slash shoot damage aja. Nah, selanjutnya ini ada error ya, walaupun udah gua hapus semua isinya kosongan. Kenapa? Nah, di sini ada tulisannya does not implement inherited abstract member. Jadi di sini yang perlu gua lakuin adalah diarahkan kursornya ke sini ya. Lalu ke kontrol titik implement abstract class. Nah, kayak gini. Nanti bakal nge-override si use skill yang ada di sini. Itu sifatnya harus ya, kalau pakai abstrak kayak gini harus. Selanjutnya di sini gua mau use skill itu melempar prefab ya. Oke, berarti di shoot skill dia itu punya public game object bullet prefab ya, karena kita mau melempar bullet kan. Selanjutnya di use skill while true kita pakai while loop. Nah, di while loop ini kita bakal secara terus menerus akan mengulang si skillnya. Jadi di sini gue tulis aja game object go sama dengan instantiate dalam kurung bullet prefab, koma player. Di sini ada nih. Nah, player dot transform, koma. Nah, jadi si bullet ini akan diinstantiate lalu di set parent ke si player. Nah, si player. Nah, ini nanti ini kan player masih kosongan ya, di sini masih belum, karena protected gak bakal di-assign di editor. Dia nanti kita isi lewat player controller si playernya ini. Jadi gak bakal ngebug.
Selanjutnya gue pengen kayak find. Oh, sebelum ini, sebelum instantiate ballot, sebelum instantiate ballot, yang paling penting itu kita harus menargetkan si enemy-nya. Nah, kita harus mempunyai target. Nah, kita tulis saja di sini target, game object target. Sama dengan find nearest enemy. Nah, di sini karena ini masih ngebug karena kita belum bikin fungsinya, kita kontrol titik lalu generate method. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya di sini langsung aja gue tulis game object enemies sama dengan find game object, ada nggak ya? Find game object nggak ada. Berarti game object dot find game object pakai S ya, game objects with tag. Nah, ini kalau game objects pakai S berarti di sini harus bentuknya array. Nah, di sini tagnya apa? Tagnya enemy. Oke. Lanjut. Selanjutnya itu bikin lokal variabel dulu, transform. Nearest, oh bukan transform tapi game object. Game object nearest enemy sama dengan new. Sama dengan null. Lalu apa namanya? Float distance sama dengan mathf yang f-nya kecil dot infinity. Begini. Oke, sorry, di sini ada yang kelupaan. Di sini harusnya short distance. Jadi kita akan mencari distance atau jarak yang terdekat ya. Oke. Selanjutnya gue tulis saja for each var item in enemies. Nah, di sini pakai kita tulis lagi if item, oh benar ya, item bukan factor 3, kita bikin dulu variabelnya kan. Iya benar, kita bikin variabel baru di sini, float distance to enemy sama dengan factor 3 dot distance dalam kurung player dot transform dot position, item dot transform dot position. Oke, biar nggak bingung, si item ini diganti ke enemy. Oke, selanjutnya if distance to enemy lebih kecil daripada short distance, maka short distance sama dengan distance to enemy. Lalu nearest enemy sama dengan enemy. Nah gini, dia bakal, ini fungsi for each loop itu akan mencari enemy yang bertagkan enemy, game object enemy yang bertag enemy dan mencari yang terdekatnya. Nah, lalu setelah itu return nearest enemy. Kayak gini. Oke, jadi ini kalau dijelasin jika dalam jika ini tidak ketemu ya, jika ini ada maka dia pasti returnnya return enemy. Tapi kalau nggak ada pasti returnnya return null. Oleh karena itu di sini if target tidak sama dengan null, maka nah kayak gini. Jadi kita harus ngecek apakah targetnya null atau enggak. Oke, setelah kita targetnya udah dicek apakah null atau tidak, selanjutnya factor to dir sama dengan transform, bukan, nah ya gue lupa, ini dalam kurung target
dot transform dot position dikurangin player dot transform dot position. Nah ini dalam dot normalized test gini. Dot normalized itu biar nggak ada kayak, iya biar bilangan genap aja, bukan bilangan genap, bilangan bulat. Nggak juga sih. Lanjut aja. Di sini gua si Ballet kan punya punya rigid body ya. Berarti kita mau melemparkan si bola itu menggunakan rigid body. Oke, berarti di sini go.get komponen rigid body 2D dalam kurung dot add force dalam kurung dir dikali kita mau mungkin ini manual aja, gua isi mungkin 1000 kali ya. Dikali 1000, force mode 2D dot force. Gitu. Selanjutnya selanjutnya gini. Di sini di luar if-nya langsung aja yield return new wait for second dalam kurung fire. Oh ya, fire rate. Ya, kembali lagi fire rate dulu, ditulis aja dulu fire rate. Nah kayak gini. Nah ini ngebug. Kenapa? Karena fire rate nggak ada nih. Kita harus mendefinisikan apa itu fire rate. Nah kita kembali ke script skill. Di sini gua tulis aja lagi di bawahnya skill value kali ya, public float fire rate. Jadi si skillnya itu akan loopingnya akan berjalan, namun dengan dengan jangka waktu fire rate-nya. Jadi kalau semakin kecil fire rate-nya semakin cepat loopingnya. Nah di sini sudah selesai ya, kurang lebih sudah selesai ya ini. Mungkin waktunya pengetesan aja. Sebelum pengetesan kita buat dulu yang namanya scriptable object-nya. Oke, di sini bikin folder baru. Ya, oke, gua ngecek dulu apakah kerekam. Di sini folder namanya SO. SO singkatan dari scriptable object. Nah, di sini create. Nah, di sini ada nih skill lalu damage. Nah, ini sama dengan yang di sini. Nah, ini menu name. Menu name-nya skill lalu damage. Sama ya. Itu gunanya menu name tadi. Ketika gua klik lalu muncul file name-nya shoot. Sama seperti yang di sini. Oke. Selanjutnya di sini gua tulis saja skill name-nya sama shoot. Lalu damage-nya ya. Damage-nya mungkin gua tulis aja 100. Lalu fire rate-nya gua tulis aja 1 detik karena gua nggak pengen cepet-cepet banget kali ya. 1 detik itu udah termasuk lama. Lalu prefab-nya gua seret aja, prefab yang tadi udah kita buat kayak gini. Oke, selanjutnya di player controller. Oke, waktunya kita mengaktifkan si skillnya itu. Oke, di sini gua tulis aja serialize field private skill. Nah, ini skill ya, bukan shoot skill tapi skill aja. Karena ya nanti bisa dimasukin shoot skill. Kita lihat aja. Skill. Lalu di fungsi start. Nah, kita pertama di fungsi skill itu ada 2 ya, ada 2 void, ada 2 fungsi bukan void. 2 fungsi yaitu activate sama use skill. Nah, yang pertama kita mau nge-activate dulu. Berarti di sini skill dot activate dalam kurung. Nah, ini butuh parameter game object. Game objectnya kita pakai si player controller. Berarti dalam kurung dot game object kayak gini. Lalu selanjutnya skill start coroutine. Kenapa? Karena ini enumerator. Oke, start coroutine skill dot use skill. Gini, tidak ada parameternya, cukup kayak gini. Selanjutnya, waktunya gua tes. Di sini di player. Nah, ini ada harusnya variabel kosong namanya skill. Nah, ini. Nah, ini bisa ini diisi dengan shoot skill ya. Ini walaupun shoot skill bisa masuk ini. Coba. Nah, udah bisa masuk.
langsung di play aja. Apakah bisa ini bakal menembakkan sebuah peluru? Nah itu bisa ya. Oh kayak gitu. Tapi ini kayak apa namanya, kurang lurus ya, tidak lurus. Kenapa? Karena si baletnya ini, sorry ya, si baletnya ini posisinya nggak 0,0, ini harusnya direset dulu ya. Direset, ini direset untuk posisi dan y-nya, x dan y. Lalu skillnya mungkin gua kecilin kali ya, 0,05 nah kayak gini ya, biar kecil aja. Kita coba tes lagi. Oke, nah di sini udah bisa ya. Oke, udah bisa. Oke, walaupun dia kayak masih ada di belakangnya salah satu layer ya. Oke, ini secara skillnya udah bisa ya. Untuk materi kita ini coba gua cek catatan gua. Oke, membuat dialog sudah, skill script abstract sudah, membuat child skill sudah, setup player controllernya yang barusan ini sudah. Oke, untuk materi kita kali ini, untuk pembuatan gamenya kali ini itu cukup sekian aja ya. Saya lanjut, nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, see you next time.